Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adik-adikku yang Bapak banggakan, ya. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran gambar teknik. Nah, sedikit perkenalan, ini adalah website sekolah yang baru, ya. Sebelumnya menggunakan Gnomio, sekarang menggunakan Moodle, ya. Tapi prinsipnya sama saja, ya, tidak jauh berbeda. Oke. Setelah memasukkan username dan password, silakan kalian login, kemudian pilih pembelajaran online kelas 10, ya. Kemudian pilih yang TBSM. Nah, di sini akan muncul beberapa mata pelajaran, ya. Saya, Pak Kozi, ya, mengajar mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk kelas TBSM 1 dan 2. Adapun TBSM 3 dengan Bapak Nonong, ya, silakan kalian yang TBSM 3 belajar dengan Bapak Nonong, ya, gitu. Tapi barangkali ingin menyimak apa yang Bapak paparkan, silakan. Oke, lanjut. Silakan kalian download modul gambar teknik, ya. Kita akan belajar atau mempelajari modul ini yang Bapak susun dari sumber di internet, ya. Silakan kalian download, kemudian buka. Nah, setelah dibuka, inilah tampilan pertamanya, covernya, ya. Modul pembelajaran gambar teknik otomotif, ya. Untuk siswa kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Bukan hanya untuk TBSM saja sebetulnya. Bisa juga untuk TKR atau permesinan, ya. Pengelasan, sama saja. Ya. Kemudian Bapak susun dari beberapa sumber di internet, ya. Tetap mencantumkan sumbernya, jangan lupa. Bapak buat modul ini supaya kalian mudah dalam mempelajari, ya, tidak pusing, tidak bingung, dan satu sumber gitu, agar sama perspeksinya, ya, persepsi, ya, persepsi. Oke. Jadi salah sebut. Oke. Pada semester 1 kita sudah mempelajari 4 bab, ya. Nah, bab 1 sampai bab 4, ya, yang terakhir adalah konstruksi geometris yang membuat segi 7, ya, segi 5. Kemudian membagi garis. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat, ya. Gitu. Kemudian tentang etiket, ya, huruf, angka. Kemudian jenis-jenis garis, jangan lupa, ya, ketebalannya, tebal tipisnya, karena tebal tipis dalam gambar teknik itu memiliki arti, ya. Jadi jangan sampai salah nanti pada saat kalian menggambar, ya. Yang tebal untuk apa, yang tipis untuk apa, gitu. Nah, pada semester genap, ya, kita akan mempelajari 4 bab juga, ya. Yang ini bab 5 sampai bab 8. Bab 5 adalah proyeksi piktorial, ya. Bab 6 proyeksi ortogonal. Bab 7 gambar potongan. Bab 8 pembuatan ukuran, ya. Kemudian pada saat setelah selesai mempelajari setiap bab, tentunya akan ada evaluasi, ya. Evaluasinya bagaimana? Dalam bentuk tugas, ya. Tugas-tugas ini Bapak jadikan sebagai penilaian, ya, untuk nilai rapot kalian, ya. Nilai keterampilan tentunya, ya, gitu. Adapun nilai pengetahuan tentunya nanti ada soal teorinya. Oke. Nah, ini pengantar untuk bab atau materi yang akan kita pelajari ke depannya di semester genap ini. Oke, kita masuk ke bab 5. Ya. Bab 5 sketsa gambar benda 3 dimensi sesuai aturan proyeksi piktorial. Nah, apa sih proyeksi piktorial? Nah, di sini jelaskan proyeksi piktorial adalah yang fungsinya menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi.
Nah, ini intinya. Jadi benda yang kompleks, yang aslinya 3 dimensi itu interpretasikan pada sebuah bidang 2 dimensi. Ya, itu fungsi proyeksi piktorial untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki 3 dimensi. Ya, menjadi dua dimensi pada suatu bidang, sehingga dalam proses penggambaran menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam mengartikannya. Ya, tuh. Jenisnya ada 4, ya, proyeksi isometris, proyeksi miring, proyeksi dimetris, dan perspektif. Nah, 4 gambar ini termasuk ke dalam proyeksi piktorial. Ini, ya, proyeksi piktorial. Nah, sekilas ya, perbedaan antara proyeksi isometris, miring, dimetris, perspektif adalah dalam hal pembuatan garis sumbunya. Ya, di sana ada perbedaan sudut. Ya, di sini 30 derajat. Kemudian ini juga 30 derajat. Nah, yang proyeksi miring 45 derajat. Dan yang ininya sejajar dengan sumbu yang ini. Gitu. Oke. 1. Proyeksi isometri, yang merupakan salah satu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata, ya, menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y, ya, sebesar 30 derajat. Ya. Sumbu X ini, sumbu Y ini, ya, 30 derajat. Ya, 30 derajat. Oke. Kemudian 2, proyeksi dimetri, ya, merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y sebesar 7 dan 40. Berarti X-nya, sumbunya adalah, derajatnya adalah 7 derajat, Y-nya 40 derajat. Ya, sini. Ya. Ini adalah X, ya. Kemudian ini adalah Y. Bisa saja sih terbalik, ya, tidak apa-apa. Kemudian proyeksi miring merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y sebesar 0 derajat X-nya dan 45 derajat Y-nya. Nah, ini X-nya, ini adalah Y-nya. Ini biar tidak membingungkan, kita ganti saja. Ini X, ya, ini Y. Oke. Kemudian proyeksi perspektif, ya, bla 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 bla, ya, dengan menggunakan garis-garis yang dipusatkan pada suatu titik, ya, dipusatkan pada suatu titik sehingga didapatkan visual yang sangat baik. Nah, seperti ini nih. Titiknya di mana? Kita ambil titik di sini. Ini juga sini, ya. Ini namanya 2 titik hilang. Ya. Seperti itu. Ada juga yang 3 titik, 1 titik, ya. Ini 2. Oke. Gitu. Nah, inilah pertemuan kita pertama, ya, mengenai sedikit tentang definisi proyeksi piktorial dan jenis-jenis, ya, berdasarkan konstruksinya. Ya, perbedaannya di mana sih proyeksi piktorial tuh antara yang proyeksi isometris dengan proyeksi miring? Ternyata ada dalam pembuatan sumbunya, sumbu X dan Y. Ya, proyeksi isometris 30 derajat, ya, proyeksi miring X-nya tuh 0 derajat, ya, terhadap sumbu utama, dan Y-nya 45 derajat. Ya, kalian nanti buat garis bantu agar memudahkan. Oke. Gitu. Nah, inilah sedikit pertemuan minggu pertama barangkali, ya. Nanti kedepannya kita akan mencoba menggambar proyeksi isometri. Bagaimana cara menggambar proyeksi isometri, dimetri, miring, dan perspektif.
Baik, barangkali ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan di grup atau di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.